Oke, tes tes. Apakah suaraku udah masuk? Teman-teman, kalau udah denger minta tolong jawabannya. Oke, udah. Oke, aku mau salam dulu nih. Hai, halo semua teman-teman yang ada di sini. Semoga kabarnya pada baik semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semuanya di Bersinar Project, platform kolaborasi pelajar Indonesia untuk meraih mimpi. Oke, aku juga mau ucapin selamat juga buat teman-teman yang terpilih di programnya Ngabis bersama Bersinar Project edisi SIMAK UI kali ini. Oke, sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu nih. Nama aku Rap Marsekal. Kalian boleh panggil aku Ekal atau Marsekal. Aku asalnya dari Solo. Kalau ada teman-teman yang dari Solo, halo. Oke, aku di Bersinar Project sebagai tutor sejarah. Oke, ini kita langsung masuk nih. Hari ini kita akan bahas soal SIMAK UI Sejarah tahun 2009 kode soal 927. Oke, teman-teman cari tempat duduk yang nyaman ya. Kita bahas soal ini bareng-bareng aja, jadi kalem nanti. Oke, rules-nya nanti aku bacain dulu soalnya gimana dan pilihan jawabannya. Nanti aku juga bakal minta teman-teman keluarin apa jawaban kalian dan nanti aku bakal kasih tahu mana jawaban yang benar. Nanti kalau ada pertanyaan dari setiap nomor nanti akan aku jawab di setiap setiap sesinya ya, setiap sesi selesai bahas nomornya. Oke, tanpa lama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja nih. Nomor 21. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian telah mengenal aturan pembagian kerja karena A. Mereka telah hidup menetap. B. Mereka merupakan masyarakat dengan kehidupan food producing. C. Teknologi perundagian memiliki tenaga yang memiliki keahlian khusus. Atau D. Budaya undagi dapat diproduksi oleh masyarakat yang telah maju hidup dalam kelompok-kelompok suku. Mana nih teman-teman jawabannya? Boleh di chat atau langsung on mic. Oke, C. Oke. Oke. Oke, Langsung aja Kak. nih. Jadi, oke ya mantap. Jadi ya yang benar itu C. Jadi penjelasannya gini. Perundagian itu berasal dari bahasa Bali namanya undagi yang berarti seseorang atau sekelompok yang mempunyai keahlian tertentu. Ciri-cirinya bisa teman-teman baca nih, yaitu berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan, berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam untuk alat-alat upacara, senjata, dan berbagai peralatan lainnya. Dan itu juga menggunakan perhiasan dari emas. Dan di masa perundagian ini juga kepercayaan animisme dan dinamisme sudah mulai berkembang juga. Jadi bisa disimpulin gini. Jadi kan ini di soal yang perlu digarisi, kenapa sih di masa perundagian telah mengenal aturan pembagian kerja? Itu yang perlu digarisbawahi sama teman-teman. Jadi kenapa sih alasannya? Jadi ya jawabannya itu C, karena perundagian itu teknologinya perlu keahlian khusus dalam membuatnya. Jadi nggak sembarangan orang atau semua masyarakat pada masa perundagian itu bisa membuat alat-alat teknologi perundagian. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, oke cukup jelas. Oke. Next nih ya, nomor 22. Menurut Perjanjian Bongaya 1667, daerah Manado diakui oleh VOC sebagai daerah. Oke, PPT-nya nanti di-share, tenang aja nanti di-share kok. Aku ulangin ya, menurut Perjanjian Bongaya 1667, daerah Manado diakui oleh VOC sebagai daerah yang berada dalam lingkungan kerajaan titik-titik A. Makassar, B. Wajo, C. Bugis, D. Mandar, E. Ternate. Mana nih jawabannya? Oke, Maya udah jawab nih, E. Oke, Iqbal juga nih, E juga. Oke, yang lain gimana? Ternate bukan, Kak. Oke, ada yang jawab Ternate. Oke, langsung aja ya. Jadi benar, jawabannya benar nih. Jawabannya itu Ternate. Manado itu masuk ke wilayahnya Ternate. Penjelasannya gini. Perjanjian Bongaya itu adalah perjanjian antara Belanda dalam tanda kutip VOC dengan Kesultanan Gua Talo. Belanda diwakilkan oleh Laksamana Cornelis Pilmen
sedangkan Gua Dantalo diwakilkan oleh Sultan Hasanuddin. Kalau isi dari perjanjian Bungaya ini kurang lebih kalau di buku-buku mungkin dijelaskannya cuman VOC diperbolehkan untuk melakukan monopoli di Gua Dantalo dan ada mungkin Arupalaka itu diakui sebagai Raja Buni. Kalau di buku-buku biasanya isinya cuma itu. Jadi ini termasuk soal trivia juga sih. Mengenai wilayah Manado itu di perjanjian Bungaya itu sebenarnya terdiri atas 30 pasal. Teman-teman boleh nanti kalau masih kepo tentang perjanjian Bungaya ini bisa Google aja di Wikipedia nanti ada. Jadi pertentuan tentang wilayah Manado ini masuk di pasal ke-17-nya. Jadi disebutkan gini, Gua Talo harus melepaskan keinginannya untuk menguasai Kepulauan Selayar, Pantai Timur Sulawesi, dan Kepulauan Gapi, serta Manado dan Mandar yang merupakan wilayah Kesultanan Ternate. Jadi Manado itu harus dilepasin sama Gua Talo untuk nanti bisa masuknya itu udah masuk ke Kesultanan Ternate wilayahnya. Jadi udah nggak boleh ada keinginan dari Gua Talo untuk mempunyai Manado itu. Kurang lebih begitu. Ada yang mau tanya kah? Paham, Kak. Oke, oke paham. Oke, makasih. Oke, next nih. Nomor 23. Perang yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 yang dilancarkan oleh Jepang didasarkan oleh doktrin Hako Ichiu yang dibangun dengan pandangan A. Membebaskan bangsa-bangsa Asia dan ini dari penjajah Barat ya, bukan dan ya mungkin ya. Terus B. Persediaan sumber daya alam Jepang tidak mencukupi kebutuhan industri Jepang. C. Bangsa-bangsa Asia perlu diperintah sebuah imperium dengan Jepang sebagai pemimpinnya. D. Jepang patut menjadi pemimpin bangsa Asia oleh karena keunggulannya di bidang militer dan asal-usul bangsanya. Atau E. Kemenangan Jepang melawan armada laut Rusia dalam perang Rusia-Jepang. Mana nih teman-teman jawabannya? Menurut teman-teman? A, B, C, D, E. Oke, D. Yang lainnya? Oke, ada yang C, ada yang C, ada yang D. Oke, jadi gini penjelasannya langsung masuk aja ya. Jadi yang benar itu lebih ke yang D. Oke, aku bakal jelasin. Iya, mungkin teman-teman bingung ini antara C sama D sih, karena mungkin agak-agak mirip. Tapi aku bakal jelasin. Jadi gini, Koichiyu itu slogan ultranasionalisme Jepang yang dipakai Jepang waktu sebagai justifikasi atau pembenaran untuk melakukan invasi ke berbagai wilayah di Asia Pasifik. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu Hakoichiu itu namanya Jepang Keluarga Asia. Jadi Jepang itu menganggap dirinya patut memimpin bangsa-bangsa di mana Hakuichiu itu dipandangnya sebagai semuanya itu sebagai rumah atau saudara, di mana Jepang itu yang tertinggi sebagai pemimpin, sementara negara-negara lain itu di bawahnya. Terus pemaknaan Hakuichiu itu gimana sih? Jadi Jepang seperti tadi yang udah aku singgung, Jepang merupakan keluarga yang sah, sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu tidak. Oleh karena itu, Jepang berhak atas seluruh dunia agar dunia dapat disusun sebagai satu kekeluargaan. Jadi kenapa pilihannya lebih ke jatuh ke D daripada yang C? Karena di pilihan D kan dijelasin begini, Jepang patut menjadi pemimpin bangsa Asia oleh karena keunggulannya di bidang militer dan asal-usul bangsanya. Ini kalau di pilihan D itu dijelasin kenapa sih Jepang patut menjadi pemimpin bangsa Asia karena keunggulan di bidang militer dan asal-usul kebangsaannya. Perlu teman-teman garis bawahi juga itu asal-usul bangsanya itu sebagai kata kunci kalau Koichiu ini termasuk paham ultranasionalisme. Sementara kalau di pilihan C, kenapa nggak masuk? Menurut aku sih, bangsa-bangsa Asia perlu diperintah sebuah imperium dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Itu nggak dijelasin alasan kenapa Jepang patut memimpin bangsa Asianya. Jadi lebih masuk ke pilihan yang D. Apakah ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke. Oke, yang ketinggalan nanti bakal dikasih kok kuncinya. Jadi oh ini udah dijawab juga. Makasih ini Iqbal. Oke, next nih. Ke nomor 24. Aku bacain lagi. Untuk mempertahankan kedudukannya di Indonesia, Belanda pada tahun 1946 membentuk negara-negara boneka. Negara boneka tersebut adalah sebagai berikut kecuali. Berarti cari yang bukan negara boneka bentukan Jepang Belanda. Yang mana nih? Madura,
Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Sumatera Selatan? Jawa Oke, Tengah. C. Oke, Jawa Tengah. Oke, langsung aja ya. Jadi benar ya, yang benar itu yang C, negara Jawa Tengah itu nggak masuk. Jadi gini, pembentukan negara-negara boneka itu terjadi pasca Perjanjian Renville. Terus Perjanjian Renville itu apa sih? Perjanjian Renville itu perjanjian pasca Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayah Indonesia yang diakui Belanda menjadi semakin sempit. Di mana sebelum Renville itu ada Sumatera, Jawa, dan Madura itu masuk ke wilayah Indonesia. Sementara di Perjanjian Renville cuman diakui Sumatera sebagian, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi wilayah Madura itu hilang. Sumatera sepenuhnya juga hilang juga. Teman-teman bisa lihat di petanya juga bagaimana wilayah Indonesia itu tinggal jadinya sempit sekali. Terus negara-negara boneka Belanda ini disatukan dalam suatu organisasi yang namanya BFO, di mana negara-negara bonekanya itu ada negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, sampai negara Madura. Mungkin ada pertanyaan, jadi yang benar jawabannya yang C ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, paham. Oke, jelas. Oke, next ya. Oke, Kak nomor mau nanya, 25 Kak. nih. Oke, boleh silahkan. Kalau perjanjian Renville itu kapan ya, Kak? Oke, bentar, salah klik. Oke, perjanjian Renville itu sekitar 1948. Kalau mungkin kamu boleh ingat-ingatnya aja pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun itu kan 1948. Itu pun terjadi gara-gara kekecewaan Amir Syarifuddin. Jadi itu terjadi pasca perjanjian Renville. Jadi Renville itu sekitar 1948. Begitu. Oke, Kak. Gimana? Makasih ya, Kak. Berarti sebelum RIS terbentuk. RIS itu kan terbentuknya pasca nanti di KMB ya. Masih lama jadinya. Oke, next ya. Ke nomor 25 nih. Linggarjati dulu baru Renville ya. Oke, nomor 25 pada tanggal 13 Desember 1957, PM Juanda menyatakan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi tersebut adalah perjanjian partai politik, B. Deklarasi partai pemenang pemilu, C. Deklarasi keamanan Indonesia, D. Deklarasi berdikari, atau yang pernyataan bahwa laut antar pulau itu di seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah integral Kak. RI. Nah nih, oke, semua, iya benar. Jadi temanya gini nih, latar belakang kenapa deklarasi Juanda itu keluar itu ada yang namanya TZMKO itu, yaitu batas wilayah perairan laut Indonesia yang ditetapkan oleh Belanda. Jadi ini pada masa Belanda, di mana teman-teman bisa lihat di peta itu perairan laut Indonesia cuma sebatas 3 mil dari garis pantai terluar, di mana jadi yang ada sekarang ini atau di Laut Jawa itu boleh dilewatin sama kapal-kapal internasional secara bebas tanpa perlu izin ke Republik Indonesia. Atas karena itu Menteri Juanda atau PM Juanda itu punya keinginan untuk gimana sih biar zona laut teritorial Indonesia itu jadi satu, karena Indonesia kan negara kepulauan yang disatukan oleh pulau-pulau. Jadi Pak Juanda ini mikir, jadi harusnya Indonesia itu lautnya lebih luas lagi, di mana beliau akhirnya pada 13 Desember 1957 itu mengeluarkan deklarasi yang namanya Deklarasi Juanda, di mana berbunyi segala perairan laut yang di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Keluarnya deklarasi Juanda ini memicu pertentangan dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat sendiri pun menentang adanya deklarasi ini karena dipandang menguntungkan Indonesia sekali. Akhirnya PBB pun turun tangan dengan konvensi lautnya melalui UNCLOS pada tahun 1982, di mana menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga apa yang menjadi gagasan PM Juanda itu bisa terwujud, di mana wilayah laut Indonesia akhirnya bertambah luas. Seperti itu, jadi temanya begitu, jadi yang benar jawabannya yang E. Apakah ada pertanyaan teman-teman?
Udah kok. Oke, cukup. Mantap. Oke, next nih ke nomor 26 nih. Berikut istilah-istilah yang lekat pada periode Orde Baru, kecuali KB atau keluarga berencana, terus yang B posyandu, C asas tunggal, yang D berdikari, atau yang E pelita. Yang mana nih teman-teman? Kecuali, hati-hati ada kecualinya ya. Oke, yang D. Berdikari, Kak. Oke, benar-benar. Ya, jadi yang benar itu berdikari. Jadi penjelasannya gini. Kalau yang A itu keluarga berencana itu merupakan programnya pemerintahan Orde Baru untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada masa itu dengan slogan sampai sekarang pun ya masih ada slogannya yaitu 2 anak cukup. Program ini dinilai berhasil, bahkan Presiden Soeharto itu sampai diundang oleh PBB karena keberhasilannya menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Selanjutnya Posyandu. Posyandu itu didirikan pada masa 1975, di mana artinya itu udah masuk ke masanya Orba, dengan tujuannya adalah mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat. Selanjutnya asas tunggal Pancasila. Ini salah satu kontroversialnya Pak Soeharto juga, di mana Presiden Soeharto itu menggunakan Pancasila sebagai alat politiknya untuk menekan lawan-lawan oposisi politiknya. Bahkan para oposisi lawan politiknya ini nanti mengkritik dalam petisi 50, di mana seperti Abdul Haris Nasution, terus Syafruddin Prawira Negara itu bersatu semua dalam petisi 50 untuk menentang asas tunggal Pancasila ini sebagai alat politiknya Pak Soeharto. Selanjutnya pelita nih. Pelita mungkin teman-teman sering dengar, yaitu rancangan pembangunan jangka pendek yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun atau pembangunan 5 tahun. Jadi yang benar itu yang D, berdikari. Berdikari itu programnya Pak Soekarno, di mana pada saat itu berdikari itu kepanjangan dari berdiri di atas kaki sendiri. Di mana berdiri di atas kaki sendiri ini artinya tidak mau menggantungkan apapun kepada bantuan dari luar negeri, di mana Pak Soekarno sangat anti dengan bantuan-bantuan luar negeri terutama yang berasal dari Barat. Jadi yang benar yang D. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Oke, silakan. Kalau berdikari itu sendiri itu pada masanya demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal Soekarno? Oke, jadi mungkin tadi kurang jelas aku jelasin dah. Jadi berdikari itu terjadinya pada masa apa sih? Tadi ada yang tanya begitu. Jadi berdikari itu terjadinya pada masa demokrasi terpimpin, karena pada demokrasi terpimpin itu semuanya pada tangan Pak Soekarno. Bahkan itu pun juga berdikari ada unsur-unsur PKI-nya juga, di mana para Partai Komunis Indonesia mengucuk-ngucuki Pak Soekarno agar tidak mau menerima bantuan-bantuan apapun yang berbau Barat, sehingga harus mau tidak mau kalau bisa berdiri semua atas semuanya dari bangsa sendiri, tidak mau menerima dari bangsa-bangsa lainnya. Jadi seperti itu. Mungkin udah jelas. Oke, ada yang tanya nih, pelita sama repelita samakah? Pelita sama repelita, kalau setahu aku pelita itu punyanya Pak Soeharto, sedangkan rencana pembangunan 5 tahun itu terjadinya kalau nggak salah di Orde Lama. Jadi mungkin perbedaannya seperti itu. Kalau nanti salah juga nanti aku bakal koreksi juga, aku cariin lebih lanjutnya. Oke, gimana nih? Oke, next dulu ya. Ke nomor 27 nih. Pengelompokan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968 sampai dengan 1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk, oke, aku nggak usah bacain jawabannya. Oke, pada jawabnya, oke, antara E ada yang D ini. Oke. Jadi gini, oke, yang benar itu jawabannya yang E ya teman-teman. Menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pemulihan ekonomi. Jadi gini, fusi partai politik itu terjadi pada masa Orde Baru, pada awal-awal Orde Baru, di mana partai-partai politik yang banyak sekali pada masa Orde Lama itu dipecah semua, dijadiin cuma ada 2 partai politik dan 1 golongan karya.
di mana ada Partai Demokrasi Perjuangan, di mana itu gabungan dari partai-partai non-Islam dan yang berpaham nasionalis seperti PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba. Itu dipimpin oleh Muhammad Idris. Fotonya ada di sebelah kanannya itu. Selanjutnya ada Partai Persatuan Perjuangan atau P3. Itu merupakan gabungan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Itu dipimpin oleh HMS Mintaraja. Gambarnya ada di sebelah kiri. Sedangkan golongan karya itu bukan partai politik. Itu lebih kepada isinya itu nanti anggota ABRI, pengusaha, serta golongan-golongan selain dari golongan di atas. Terus tujuannya apaan sih dari penyederhanaan partai politik ini? Teman-teman harus ingat ini, keadaan 1968 sampai 1970 itu merupakan masa pasca transisinya kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, yang dimana artinya pemerintahan Soeharto itu mewarisi beberapa masalah ekonomi, masalah politik dari masa-masa sebelumnya, yaitu masanya Pak Karno, sehingga fusi partai politik itu perlu karena untuk diperlukan stabilitas politik untuk menciptakan yang namanya nantinya adalah stabilitas ekonomi sebagai prasyaratnya. Jadi gimana sih stabilitas politik bisa berhubungan sama pemulihan ekonomi? Kalau boleh teman-teman ingat, di demokrasi liberal dulu tuh stabilitas politiknya sangat bisa dibilang jatuh bangunnya sering banget, sehingga ekonominya pun juga jatuh bangun juga karena program dari kabinet yang satu belum selesai dijalankan, udah ganti kabinet lagi. Jadi ekonominya sangat carut marut juga. Oleh karena itu Pak Soeharto ini nggak mau apa yang udah terjadi di Orde Lama itu terjadi lagi di Orde Baru. Maka dari itu fusi partai politik diperlukan demi tercapainya stabilitas politik terlebih dahulu, sehingga nanti dari stabilitas politik atau kepemimpinan nanti bisa pemulihan ekonomi dapat terjadi. Jadi lebih ke yang E. Kalau yang meniadakan kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi Orde Baru ini belum ya, karena keadaannya dibilang selama kurun waktu 1968 sampai dengan 1970. Jadi belum nih yang D. Lebih ke yang E ya. Apakah ada ya pertanyaan nih? Jelas, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, PD. Ini namanya sebenarnya PDI sih, juga Partai Demokrasi Indonesia. Mungkin aku salah tulis juga. Jadi kalau yang nanti bakal beda itu PDI sama PDI Perjuangan. Itu nanti PDI itu punyanya, aku lupa sih siapa namanya. Itu nanti ada di peristiwa Kuda Tuli, sama nanti PDI Perjuangan itu PDI-nya Bu Megawati yang ada sampai sekarang ini. Jadi bedanya itu sih. Mungkin ini aku salah tulis juga PDI. Nanti aku juga bakal koreksi. Kak, maaf Mas Yumi kemana? Ini kan Mas Yumi udah dibubarin nanti di masa demokrasi terpimpin. Nanti aku bakal jelasin juga di soal ini, juga ada yang nanti berkaitan dengan Mas Yumi. Jadi stay tune ya. Oke, next dulu nih ke nomor 28. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden dan menunjuk B.J. Habibie sebagai penggantinya. Dasar hukum yang digunakan apa nih? A. TAP MPR, B. Instruksi Presiden, C. Keputusan Presiden, atau D. Pasal 8 UUD 45, atau yang E. Pasal 18 nih. Oke, pada jawabnya ini A semua ya. Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang D. Jadi gini penjelasannya. Peristiwa 21 Mei 1998 itu sebagai keberhasilan gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menjatuhkan Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto menyatakan dirinya untuk berhenti. Ini sering teman-teman dengar sih mungkin. Terus dasar hukumnya apaan sih pergantian presidennya ini? Jadi berdasarkan konstitusi yang ada saat itu, pengangkatan presiden dan wakil presiden dan pemberhentiannya juga itu hanya bisa dilakukan oleh MPR dengan dasar hukumnya adalah TAP MPR. Cuman realitanya itu berbeda teman-teman. Jadi realitanya begini. Presiden menyatakan mundur dan pengangkatan
Wapres B.J. Habibie sebagai presiden itu dilaksanakannya di Istana Negara, bukan di gedung MPR DPR. Jadi dasar hukum yang digunakannya adalah pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi jika presiden mangkat atau berhenti maka digantikan oleh wakil presiden. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kenapa jawabannya enggak A. Jadi yang benar ini yang D ya teman-teman. Oke, sepertinya udah jelas ya. Oke, next nih. Ke nomor 29. Jelas, Kak. Oke, jelas-jelas. Oke, mantap. Oke, nomor 29 nih teman-teman. Setelah mengalami zaman kegelapan atau the dark age abad 5 sampai dengan 15 di Eropa, timbul suatu gerakan yang bernama Renaissance yang yaitu suatu gerakan yang bertujuan. Jadi soal ini minta tujuan dari gerakan Renaissance itu apa? Pilihan A itu pencerahan Eropa, B menjunjung tinggi rasio, C menjaga kemurnian bangsa Arya, D memurnikan kembali ajaran Kristen, atau menghidupkan kembali kebudayaan klasik. Oke, jawabannya E. Oke, ya benar, jawabannya itu E. Jadi gini, aku jelasin juga ya. Jadi masa Dark Age itu adalah suatu masa bukan kegelapan dalam artian benar-benar gelap gitu ya, tapi masa Dark Age itu adalah pembatasan segala bidang oleh kekuasaan gereja Katolik yang mengakibatkan macetnya perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Jadi pada masa itu di Eropa gereja Katolik itu punya superioritas sangat tinggi untuk menentukan segala bidang kehidupan. Bahkan ilmu pengetahuan pun juga ditentukan oleh gereja Katolik. Salah satunya Galileo Galilei itu juga dipenjara juga karena menentang apa yang menjadi ajaran gereja Katolik bahwa bumi sebagai pusat tata surya, di mana kalau Galileo Galilei berpendapatnya itu matahari sebagai pusat tata surya bukan buminya. Oleh karena itu beliau dipenjara. Sampai akhirnya pun ada gerakan yang namanya gerakan Renaissance yang timbul sebagai suatu gagasan kritis terhadap superioritas gereja Katolik dalam segala bidang di segala bidang kehidupan. Gerakan ini menginginkan sesuatu yang lebih sekuler atau lebih duniawi, di mana tujuannya adalah menghidupkan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih hubungannya Renaissance sama kebudayaan Yunani dan Romawi? Kalau kebudayaan Yunani Romawi itu lebih terbuka dalam tanda kutip, lebih ke duniawi. Kalau pada masa itu di Eropa lebih condong kepada masalah-masalah gerejawi atau surgawi, di mana semua patung-patung, gambar-gambar itu mau tidak mau harus ada hubungannya dengan gereja atau Bunda Maria, Yesus Kristus, dan sebagainya. Para pelukis dan sastrawan itu nggak mau seperti itu. Mereka meminta lebih bebas lagi dalam berekspresi. Akhirnya ada timbul gerakan Renaissance ini. Mungkin teman-teman yang kenal Leonardo da Vinci, mulai ada lukisan Mona Lisa-nya dan lukisan yang lebih nudistik atau lebih terbuka-terbuka gitu, ada pada masa gerakan Renaissance ini yang sebagai implementasi untuk menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawinya. Seperti itu mungkin teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang tanya nih, Kak, kalau yang munculnya Kompas kayak gitu tuh zaman apa ya, Kak? Kalau Kompas itu munculnya kurang lebih di zaman ini juga sih, pasca Renaissance, karena itu kan juga hasil dari penemuan pengembangan ilmu pengetahuan juga. Jadi kemungkinan munculnya Kompas itu pasca Renaissance itu nanti juga sebagai faktor pendorong penjelajahan samudera juga. Jadi pasca Renaissance yang benar. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Oke, jelas. Oke, next nih ke nomor 31. Yang atas nih bilang Jayakarta pada masa Pajajaran bernama Sunda Kelapa diserang dan dikuasai oleh Falatahan. Sebab Purwaka Caruban menceritakan bahwa Padilah orang Pasai menyerang Sunda Kelapa atas perintah Takarik Raja Demak. Oke, yang mana nih? Oh ya, maaf. Oh ya, kelewat, sorry. Yang ke-30 dulu, maaf nih. Keburu-buru. Oke, peristiwa penting yang terjadi pada akhir abad ke-20 yang berpengaruh terhadap tata hubungan politik ialah A. Perang Teluk, B. Uni Soviet bubar, C. Reunifikasi Jerman, D. Fakta Warsawa, atau pertemuan Benjamin
Netanyahu dan Yasser Arafat. Oke, ada yang jawab B. Yang lainnya ada yang jawab B. Ada yang jawab E. Oke. Oke, ada yang jawab B. Oke, E, B, E, B. Oke. Oke, C. Oke, jadi yang benar itu jawabannya adalah yang B, Uni Soviet bubar. Jadi gini teman-teman, Uni Soviet itu latar belakang bubarnya itu karena keadaan ekonomi politik Uni Soviet kala itu atau USSR benar-benar parah, mulai dari dalam negeri dan luar negerinya, di mana di dalam negerinya banyak sekali kelaparan dan pemberontakan terhadap pemerintahan. Di luar negerinya ada isolasi ekonomi USSR dan kontrol harga minyak dari Amerika Serikat. Pada waktu itu presidennya Amerika Serikat adalah Ronald Reagan, itu melakukan kontrol harga minyak kepada Uni Soviet dan juga isolasi ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan Gorbachev. Gambarnya ada di sisi kiri itu Mr. Gorbachev, yaitu ada sebenarnya kebijakannya itu ada 4, cuman yang kontroversial yang mengakibatkan Uni Soviet sampai bubar itu ada 2 ini, yaitu Glasnost atau keterbukaan sama perestroika atau restrukturisasi. Jadi Glasnost itu lebih kepada pemberian kebebasan berpendapat, sedangkan perestroika itu perubahan struktur ekonomi. Jadi kebebasan berpendapat itu pada masa Uni Soviet sangat terbatas. Jadi dulu tidak bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing rakyatnya, karena salah satu ciri komunis kalau nanti menentang pemerintahan itu bisa berakibatnya fatal. Kalau pada masa Joseph Stalin juga langsung masuk ke gulag. Sedangkan kalau restrukturisasi ini perubahan struktur ekonomi negara, karena mengingat untuk menyelamatkan Uni Soviet yang sudah mau runtuh ini gimana biar ekonominya nggak terlalu parah. Akhirnya Gorbachev mau membuka ekonomi Uni Soviet yang waktu itu benar-benar tertutup, akhirnya terbuka terhadap segala sesuatu yang berasal dari Barat, mulai dari investasi asing boleh masuk juga. Sampai akhirnya itu berakhirlah, dampaknya itu dari 2 kebijakan ini adalah runtuhnya USSR atau Uni Soviet, di mana runtuhnya USSR atau Uni Soviet ini sebagai simbol akhir dari perang dingin antara Amerika Serikat dan USSR, di mana runtuhnya USSR ini mengakibatkan komunisme dunia melemah, karena USSR sendiri merupakan salah satu negara komunisme terbesar di dunia kala itu, selain dari Republik Rakyat Tiongkok ya, yang ada di Asia. Oleh karena itu, dari runtuhnya USSR, maka tatanan dunia politik akhirnya berubah, lebih condong ke arah barat, lebih demokratis, lebih fokus kepada pasar bebas daripada ekonomi yang tertutup. Terus kenapa bukan yang C? Ada yang jawab C, ada yang juga jawab. Oke, aku jelasin satu-satu semua. Kalau Perang Teluk 1990 itu hubungannya cuma antara Irak, untuk Perang Teluk pertama kan antara Irak sama Iran. Itu cuma hubungannya antara 2 negara itu. Sedangkan Perang Teluk kedua pun cuma hubungannya juga antara Irak dan Kuwait. Sementara Perang Teluk ketiga cuma hubungannya antara Irak dengan Amerika Serikat, sehingga dampaknya itu bukan dampak global. Sedangkan yang C, reunifikasi Jerman itu hubungannya cuma antara Jerman Timur dan Jerman Barat aja. Jadi hubungannya nggak sampai global juga. Kalau Fakta Warsawa ini sebenarnya juga bisa, mungkin teman-teman bingungnya antara B sama D ini. Fakta Warsawa bubar ini juga merupakan salah satu faktor yang mungkin perubahan tata hubungan politik, tapi ini belum sampai ke puncaknya. Puncaknya itu baru di Uni Soviet bubar, baru semuanya perubahan tata hubungan politik. Sementara pertemuan 2 pemimpin antara pemimpin Israel Netanyahu dan Yasser Arafat ini tidak ada hubungannya juga antara dengan perubahan politik dunia, karena pertemuan Netanyahu dan Yasser Arafat ini hubungannya cuma Israel sama Palestina, di mana kebijakan Netanyahu akhirnya sangat bertentangan dengan pendahulunya seperti Yitzhak Rabin yang lebih agak pro kepada Yasser Arafat juga. Jadi yang benar adalah yang B. Apakah ada pertanyaan teman-teman atau masih bingung antara pilihan-pilihannya? Setelah USSR menjadi Rusia, apakah kebijakan Glasnost itu masih dijalankan sampai sekarang? Kalau bicara sampai sekarang, mungkin namanya bukan lagi Glasnost, mungkin
udah berubah namanya apa, tapi kalau melihat Rusia yang sekarang ini sungguh sangat beda daripada saat Uni Soviet dahulu. Rusia walaupun sebenarnya juga ada partai komunisnya, cuma komunis sekarang itu berbeda dari komunis zaman dulu, di mana komunis sekarang itu lebih terbuka pada kritik, lebih lebih bebas juga berpendapatnya juga, dan pers atau media juga lebih bebas juga di sana. Jadi kemungkinan masih berjalan juga sampai sekarang, cuma namanya yang beda gitu. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau di Korea jadi 30 itu yang B ya, Uni Soviet bubar. Kalau di Korea Utara kurang lebih masih tertutup ya teman-teman. Sangat terbatas dalam kebebasan berpendapatnya. Bisa ditonton di YouTube kok, banyak dokumentasi tentang Korea Utara. Oke, langsung masuk ke nomor 31 nih. Oke, jelas-jelas oke. 31 nih, Jayakarta pada masa Pajajaran bernama Sunda Kelapa diserang dan dikuasai oleh Faletahan atau Fatahillah. Maaf, Faletahan itu. Oke, sebabnya Purwaka Caruban 1720 menceritakan bahwa Fadilah, orang Pasai menyerang Sunda Kelapa atas perintah Takarik Raja Demak. Apa nih teman-teman jawabannya? Apakah A, berhubungan dan merupakan sebab akibat, B, berhubungan nggak sebab akibat. Oke, ada yang jawab E. Oke, yang lain gimana nih? Oke, E juga B. Oke, B. Oke, jadi gini. Waktu itu ada pertentangan antara Demak dan versus Pajajaran, di mana pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak mengalami pertentangan dengan Pajajaran, di mana pertentangan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal. Dari pihak Demak sendiri ingin membendung kekuasaan Portugis agar tidak masuk Jawa, karena pada masa itu Pajajaran bersekutu dengan Portugis untuk sebabnya ya yang di sini yaitu ketakutan akan meluasnya kekuasaan Demak dan penyebaran agama Islam. Jadi Pajajaran melakukan kongsi atau hubungan kerjasama dengan Portugis. Akhirnya ada yang namanya Fatahillah. Fatahillah itu merupakan panglima kerajaan Demak yang diutus oleh Sultan Trenggono untuk pergi ke Sunda Kelapa, di mana tujuannya adalah menguasai Sunda Kelapa sebelum Portugis datang, dengan harapan dapat memutus kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Hal itu berhasil dilaksanakan oleh Fatahillah ini dan diubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Terus kalau dari opsi nih, kan yang di atas bilangnya itu Faletahan. Terus pasti bingung nih, Faletahan itu siapa? Jadi Faletahan itu nama lainnya Fatahillah. Jadi yang atas itu benar ya teman-teman, Jayakarta pada masa Pajajaran bernamanya Sunda Kelapa. Sebelum nantinya pada masa Fatahillah itu baru diubah jadi Jayakarta. Terus yang bawah nih, Purwaka Caruban menceritakan bahwa Fadilah menyerang Sunda Kelapa atas perintah Takarik Raja Demak. Benar, karena yang bawah ini benar, karena Takarik Raja Demak itu adalah Sultan Trenggono sendiri, di mana Fadilah diminta Fadilah ini juga nama lainnya Fatahillah juga. Jadi beliau diminta menyerang Sunda Kelapa oleh perintah dari Sultan Trenggono yang pada masa itu merupakan Raja Demak. Jadi ini berhubungan ya teman-teman antara yang atas sama yang bawah. Jadi sebabnya itu. Jadi jawabannya A. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Di chat boleh, kalau open mic juga boleh. Oke, ada yang tanya nih, Takarik tadi nama lainnya Sultan Trenggono ya, Kak? Bukan, kalau setahu aku bukan sih Takarik itu, mungkin aku juga nggak tahu juga bahasa Arab atau apa. Itu mungkin mungkin teman-teman nggak usah terlalu peduliin Takarik itu apa, tapi penyerangan Sunda Kelapa itu atas perintah Raja Demak itu aja udah termasuk udah benar. Jadi jangan terlalu diambil pusing yang Takariknya itu sih. Oke, udah jelas nih. Maka ini tadi jawabannya apa? Jadi jawabannya ini atasnya benar, bawahnya juga benar, ini berhubungan. Oke.
Oke. Next nih nomor 32. Kak, berarti Fathaillah bukan orang Demak. Fathaillah ini sebenarnya orang Demak. Mungkin ada keturunan orang Pasai karena Samudra Pasai itu kan waktu itu juga runtuh. Terus akhirnya banyak yang berpindah ke Jawa juga. Mungkin ada keturunan Pasainya juga. Jadi dia orang Demak, mungkin ada keturunan orang Pasainya. Nanti aku bakal juga coba cariin nih yang masalah itu. Oke, kita next dulu aja ya. Ini ke nomor 32. Bangunan candi biasanya mempunyai patung-patung dalam bentuk relief atau 3 dimensi yang merupakan perwujudan dewa-dewi Hindu atau Buddha. Bangunan-bangunan candi di Indonesia sebenarnya adalah perpaduan antara kebudayaan masyarakat Indonesia asli dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Sebab apabila diperhatikan lebih mendalam, bentuk-bentuk candi di India lebih banyak yang berbentuk punden berundak. Bentuk punden di Indonesia lebih banyak yang berbentuk punden berundak. Bentuk punden berundak merupakan ciri bangunan suci masyarakat Indonesia asli. Apa nih teman-teman? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab A, ada yang jawab A juga. Oke, A. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar itu ya yang A. Jadi gini penjelasannya. Oke, akulturasi antara kebudayaan itu terjadi, memang benar-benar terjadi pada masyarakat Nusantara, di mana masyarakat Nusantara kala itu sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghadapi budaya asing yang masuk, yaitu dengan cara akulturasi atau percampuran. Akulturasi itu terjadi terlihat dalam bentuk candi-candi, di mana ada perbedaan antara candi di Indonesia dengan candi di India. Candi di Indonesia itu digunakan tidak hanya untuk upacara penyembahan saja, tetapi juga untuk tempat pemakaman. Sementara candi di India hanya digunakan untuk penyembahan kepada dewa-dewi. Sementara candi di Indonesia itu sebagian besar mengambil bentuk serupa dengan punden berundak, di mana bentuknya mengundak-undak seperti di gambar, di mana itu merupakan suatu local wisdom-nya atau suatu pengetahuan masyarakat Indonesia asli untuk menangani gimana caranya berbaur dengan budaya-budaya dari luar, sehingga bentuk candi ini kalau dilihat emang benar bentuknya punden berundak. Jadi kita langsung analisis ke soalnya nih. Bangunan candi mempunyai, ini lebih fokusnya ke kalimat yang kedua aja. Bangunan candi-candi di Indonesia sebenarnya adalah perpaduan antara kebudayaan masyarakat Indonesia asli dengan kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Ini benar. Yang bawahnya teman-teman lihat juga, apabila diperhatikan lebih mendalam, bentuk candi di Indonesia ini lebih banyak yang berbentuk punden berundak, di mana bentuk punden berundak merupakan bangunan suci masyarakat Indonesia asli. Ini benar, jadi seperti yang aku jelasin tadi, punden berundak itu sebagai bentuk akulturasinya, di mana itu punden berundak merupakan asli masyarakat Indonesia, sementara bentuk candi-candi sekarang ini seperti Candi Borobudur itu juga ada pemanfaatannya untuk penyembahan kepada dewa-dewi. Terus ada Candi Prambanan juga pada masa itu untuk penyembahan kepada dewa-dewi pada kala itu. Dan di satu sisi juga sebagai tempat penyembahan. Oke, kenapa pernyataannya berhubungan, Kak? Jadi gini, lebih fokusnya ke di bawah kan dijelasin kenapa lebih candi di Indonesia itu bentuknya punden berundak, di mana bentuk punden berundak tersendiri merupakan, tadi kan aku bilang itu kebudayaan masyarakat pada waktu megalitikum sebagai tempat penyembahan. Itu jadi disamain juga sama bentuknya sampai sekarang ini, karena pada masa itu kan candi dibangun sebagai kemegahan untuk raja, dan di satu sisi juga tempat untuk pemakaman. Adanya candi-candi itu juga ada juga buat dewa-dewi, penyembahan dewa-dewi juga. Tetapi karena bukan hanya budaya Indianya yang masuk saja, tetapi ada dari percampuran dengan budaya dari Indonesianya sendiri yang masuk. Apakah masih bingung? Mungkin boleh open mic, bingungnya di mana? Nanti coba biar.
Oke, oke ada yang udah jelas. Oke, nanti aku bakal kalau masih bingung untuk nomor 32 ini aku bakal tetap jelasin di Discord nanti. Jadi mungkin stay tune. Jadi sementara ini jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, next nih ke nomor 33 nih. Wait, kenapa gini? Wait. Bentar teman-teman. Wait. Oke, lanjut nih. Maaf tadi ada gangguan bentar. Oke, nomor 33 nih, teman-teman. Mungkin boleh langsung aja jawabannya untuk menghemat waktu juga, teman-teman. Apa nih? Boleh dong minta suaranya, teman-teman. Open mic atau gimana? Biar nggak sendiri-sendiri banget nih. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab B. Oke. Oke, yang jawab B boleh dong minta pendapatnya gimana kok bisa jawabannya yang B. Atau yang jawab D juga boleh dimin open mic. Gimana? Jawabannya bisa D atau B gitu. Salah satu dong. Biar bisa kenalan juga nanti biar bondingnya makin erat nih. Oke, mungkin masih malu-malu nih. Oke, jadi gini. Jadi yang benar itu jawabannya yang D, yang atas salah, yang bawah benar. Oke, mengenai Algemene Study Club itu dia ini lebih fokusnya kepada pembentukan PPPKI itu apakah benar itu merupakan inisiatif dari Algemene Study Club. Itu salah ya teman-teman. Jadi PPPKI itu merupakan program kerjanya Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, di mana PNI menggagas perlunya ada suatu organisasi agar partai-partai politik atau organisasi-organisasi politik itu bisa bersatu untuk nantinya sebagai wadah perjuangan dengan tujuan akhir adalah Indonesia merdeka. Jadi yang atas ini salah, bukan atas inisiatif Algemene Study Club. Oke, yang bawahnya Algemene Study Club merupakan organisasi yang dibentuk oleh IR Soekarno pada tahun 1925 di Bandung. Jadi ini benar, jadi Algemene Study Club ini merupakan suatu klub kuliah umum yang berada di Bandung, didirikan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Iskak Cokro Adi Suryo. Beliau Iskak Cokro Adi Suryo ini merupakan kalau teman-teman boleh ingat pada masa Orde Lama ada yang namanya kebijakan Alibaba. Ini beliau adalah penciptanya dan ada Mr. Anwari. Pada kelompok ini merupakan cikal bakal dari Partai Nasionalis Indonesia sehingga yang atas tadi salah karena PPPKI itu bukan atas inisiatifnya Algemene Study Club tapi atas inisiatifnya PNI. Oke, bawahnya bukan salah ya. Algemene Study Club itu benar kok. Oh ya, mungkin ada yang di buku yang bilang 1926, ada yang bilang juga 1925. Jadi mungkin ini tapi benar kok. Antara sekitar tahun segitu kurang lebihnya. Oke, Maya apakah udah jelas? Jadi jawabannya tetap yang D ya, teman-teman. Oke deh, lanjut nih ke nomor 34. Menghemat waktu juga. Apa nih? Langsung aja nih jawabannya. Oke, ada yang jawab B. Ada yang jawab B juga. Ada yang jawab A. Ada yang jawab B, ada yang jawab B. Oke, kurang lebih sebagian B ya. Ada yang C juga. Oke, jadi yang benar itu ini sebenarnya rancu sih teman-teman, tapi yang benar itu yang C. Jadi gini, penjelasannya perkembangan liberalisme dahulu yang atas ya teman-teman. Jadi perkembangan liberalisme di Eropa itu muncul di latar belakang oleh Revolusi Perancis dan Piagam Magna Carta di Inggris, di mana itu
revolusi Prancis sendiri merupakan suatu revolusi untuk menentang absolutisme Raja Louis ke-16, di mana akhirnya Prancis pun berubah jadi lebih negara yang demokratis, di mana semboyannya adalah egaliter, fraternities, dan itu kurang lebih tiga itu, aku juga lupa yang satunya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sementara yang Magna Carta itu membatasi kekuasaan Raja Inggris sehingga tidak terlalu superior banget, kurang lebih begitu. Kalau di Belanda sendiri gimana sih perkembangannya sampai bisa masuk ke negeri Belanda? Itu bisa masuk ke Belanda karena pasca kemenangan kaum liberalis di parlemen, sehingga paham liberalisme akhirnya mengakar kuat nantinya pasca setelah itu. Selanjutnya nih, yang bawah. Aliran liberalisme menghendaki agar semua hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi diserahkan kepada swasta dengan melibatkan kekuasaan pemerintahan kolonial. Kalau ada kekuasaan pemerintahan kolonial ini merupakan liberalisme di negara-negara jajahan seperti salah satunya di Hindia Belanda atau Indonesia, di mana mulai muncul politik pintu terbuka, di mana pada masa itu pengusaha swasta atau asing boleh menanamkan modalnya untuk masuk ke Hindia Belanda. Kalau di soal kan dijelasinnya nggak ada nih aliran liberalismenya itu di mana. Jadi ini lebih ke secara umum ya, secara objektif. Jadi ini salah karena liberalisme itu lebih kepada kekuasaan pasar, semuanya diserahkan kepada pasar tanpa melibatkan kekuasaan pemerintahan kolonial. Kalau di soal yang bawah itu ada kata negara jajahan atau koloni, mungkin itu bisa benar, tapi karena ini tidak dijelasin di mana, jadi ini lebih secara umum, jadi yang bawah salah. Jadi yang benar ini yang C ya teman-teman. Apakah udah jelas? Berarti liberalisme awalnya di Prancis kah? Iya, awalnya di Prancis waktu itu. Kan semboyannya Prancis itu, aku lupa sih satunya apa, yang egaliter, fraternity. Itu. Terus selanjutnya nanti berkembang juga di Inggris lewat Piagam Magna Carta. Ya liberté, oke, makasih Alia. Ya liberté itu kan yang lebih artinya juga kebebasan juga. Kalau egaliter kan persamaan persaudaraan. Oke, next nih udah jelas semua ya. Oke, lanjut ke nomor 35. Oke, untuk menghemat waktu juga nih. Apa nih jawabannya teman-teman? Oke, ada yang jawab C dari Oke, Kak. Alila. Oke, C dari Misi. Oke, C. Oke, langsung aja ya. Iya, benar. Jadi jawabannya yang C, yang atas benar, yang bawahnya salah. Kita fokusnya ke langsung yang kenapa masalah di Kamboja menjadi semakin kompleks karena adanya campur tangan. Salah satunya campur tangannya RRC dulu nih. Infiltrasi RRC itu terjadi pasca kemerdekaan Kamboja dari Prancis, di mana Kamboja akhirnya terbagi menjadi dua kubu. Yang satu ada pro Barat, yaitu dipimpin oleh Jenderal Lono, sementara yang pro Timur atau pro RRC ini didukung oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Sementara infiltrasi di campur tangan Vietnam itu masuknya juga berpengaruh juga ke Kamboja, di mana itu ada invasi Vietnam ke negara Kamboja karena waktu itu Vietnam ingin yang namanya mempersatukan Indochina, di mana Vietnam juga akhirnya berhasil juga melengsarkan pemerintahan Khmer Merah, pemerintahannya Kamboja waktu itu yang dikenal dengan pemerintahan teror juga karena banyak genosida masa itu, di mana nama pemimpinnya itu Pol Pot atau Salotsar. Sementara yang bawah nih, jadi yang atas itu benar ya teman-teman. Jadi dua negara, contoh dari dua negara itu semakin menjadikan Kamboja semakin kompleks masalahnya. Sementara yang bawah nih, kita fokusnya ke gym itu diselenggaraannya di mana sih? Kalau di soal kan dibilangnya di Kota Bandung, itu salah teman-teman. Jadi gym itu sebagai upaya, bukan juga sebagai upaya penyelesaian juga, tapi sebagai upaya mediasi dari Indonesia untuk memfasilitasi penyelesaian masalah di Kamboja ini. Jadi nanti masalahnya selesainya itu melalui PBB juga, ada perjanjian Jenawa atau apa itu, nanti aku lupa juga. Nah, itu nanti baru masalah Vietnam itu selesai. Jadi masalah GIM ini bukan penyelesaiannya tapi lebih ke mediasinya, dan di pelaksanaan kotanya itu juga salah, di mana GIM 1, GIM 2, GIM 3 ini ya Jenawa kan. Ada yang
Jakarta, ada juga yang bilang di Bogor, di mana gym 1 atau gym 2-nya itu ada yang salah satunya ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta. Cuman yang di kota, karena di soal bilangnya di kota Bandung, itu otomatis salah ya teman-teman. Karena Bandung sendiri itu merupakan pelaksanaan dari KAA, tempat pelaksanaan KAA. Jadi bukan pelaksanaan dari gym. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C. Oke, gym 1 di Bogor. Oke, makasih nih infonya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, oke, udah jelas nih. Lanjut nih Lanjut, ke nomor Kak. 36. Oke, Misha. Oke, Misha. Oke, lanjut ya. Ke nomor 36. Partai Komunis Indonesia sebetulnya mendapat keuntungan dengan terjadinya PRRI Permesta. Karena apa nih, teman-teman? 34, 35 tadi apa ya, guys? 34 tadi C ya. 35 juga C. Oke, ini 36. Maya jawabnya A. Yang lain gimana? Oke, ada yang jawab C. Oke, itu. Oke, 34 itu C, 35 C. Oke, thank you Iqbal. Oke, A. Oke, benar teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Aku jelasin nih satu-satu. Mulai dari yang pertama nih, PKI itu bisa memang benar memanfaatkan yang namanya sentimen anti Amerika, di mana bukti sentimen anti Amerika itu timbul karena adanya peristiwa PRRI Permesta itu didanai oleh Amerika Serikat. Buktinya adalah ditembak jatuhnya pesawat Amerika Serikat yang dikendarai oleh Alan Pope. Selanjutnya dibubarkannya Partai Masyumi. Mungkin tadi ada yang tanya Partai Masyumi dibubarinya kapan? Itu dibubarinya waktu demokrasi terpimpin karena ada dituduh terlibat di PRRI Permesta ini, di mana bukti Masyumi terlibat PRRI Permesta ini karena adanya beberapa tokoh seperti Syafruddin Prawira Negara, terus Burhanuddin Harahap, Muhammad Nasir juga terlibat dalam PRRI Permesta ini. Jadi anti Masyumi juga dikobarkan juga sampai akhirnya dibubarkan oleh presiden sendiri. Dan selanjutnya Partai Sosialis Indonesia. Ini juga dibubarkan juga oleh Presiden Soekarno karena PKI juga bisa dibilang mengojok-ngojoki Presiden Soekarno juga untuk membubarkan PSI ini, karena PSI ini boleh dinote juga nih teman-teman, PSI yang ini berbeda dengan PSI yang bergabung dengan pemberontakan Madiun oleh Amir Syarifuddin ya teman-teman. Jadi PSI ini lebih PSI yang ke Masyumi nanti, lebih mendukung ke Masyumi, di mana tokoh yang terlibat ke PSI ini adalah Sumitro Joyo Adikusumo, di mana beliau itu adalah salah satu perancang program Banteng dan juga bapaknya Pak Prabowo nih. Jadi dia itu juga terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Sementara kalau pilihan yang nomor 4 itu enggak, karena sentimen anti Malaysia itu memang dapat dikembangkan PKI, tapi bukan lewat PRRI Permesta, tapi nanti lewat pembentukan angkatan kelima yang itu masanya lebih jauh lagi. Jadi ini yang nomor 4 enggak masuk, lebih ke yang A, 1, 2, dan 3. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Atau yang masih bingung? Jelas, Kak. Oke, clear ya. Oke, karena clear, lanjut nih ke nomor 37, 4 soal lagi nih. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 memunculkan banyak perkebunan swasta yang berakibat apa nih? Oke, Kak. Alila langsung jawabnya E. Oke, Messi juga jawabnya E. Oke, oke. Ya langsung aja ya. Jadi benar jawabannya yang E. Jadi ekonomi liberal itu mungkin teman-teman mengenalnya politik pintu terbuka, merupakan hasil pemikiran kelompok liberal Belanda yang menjabat di parlemen pada waktu itu, tahun 1970, di mana kelompok liberal ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menilai kultur sel-sel atau tanam paksa ini sangat tidak menjunjung HAM karena sangat semena-mena terhadap kemanusiaan sehingga harus diganti. Akhirnya politik pintu terbuka pun adalah hasilnya, di mana Hindia Belanda terbuka untuk modal-modal asing. Sebagai hasilnya apa nih?
Yang pertama, perkebunan swasta muncul di seluruh Hindia Belanda. Ini benar. Semua perkebunan swasta itu muncul karena dari penanaman modal di Hindia Belanda sendiri dari investasi asing maupun investasi lokal. Terus buruh perkebunan muncul sebagai akibat dari munculnya perkebunan swasta. Ini benar karena yang mengelola perkebunannya adalah buruh-buruh. Sementara yang pengusaha pribumi ini muncul juga sebenarnya diberikan kesempatan juga kepada bukan hanya pada asing tapi juga kepada pribumi juga. Cuman pribuminya lebih kepada orang-orang ningrat atau kelompok feodal. Sementara bagaimana sih kalau yang poin keempat yang alat transportasi kereta api? Kereta api ini sebenarnya muncul di Hindia Belanda itu waktu pertama kali ditanam paksa atau di kultur sel-sel. Cuman ada di satu rute aja, bukan seluruh Hindia Belanda nantinya. Jadi pada waktu kultur sel-sel ini munculnya cuma di Semarang, jalurnya cuma di Semarang sampai dengan Tanggung. Sementara pada waktu politik pintu terbuka ini banyak jalur-jalur kereta api ini mulai muncul baik di Jawa maupun di Sumatera, sehingga jawaban dari nomor 37 ini yang E ya teman-teman. Apakah clear? Lanjut, Kak. Oke. Oke, lanjut nih nomor ke-38. Alasan pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah barat untuk kaum bumi putra. Apa nih teman-teman? 1 dan 3 nggak sih, Kak? Oke, 1 dan 3. Yang lain? Oke, 1 dan 3 juga nih. Oke, benar ya, jawabannya 1 dan 3. Jadi latar belakangnya itu kan ada yang namanya Trias van de Venter, yaitu suatu gagasan bahwa negara Belanda memiliki hutang balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda, di mana salah satu dari isi Trias van de Venter itu adalah edukasi, di mana memberikan pendidikan kepada masyarakat Bumi Putra yang nantinya dikenal dengan namanya politik etis atau balas budi. Namun alasan sebenarnya pemberian edukasi ini bukan semena-mena untuk mencerdaskan masyarakat Hindia Belanda atau benar-benar balas budi, namun untuk keperluan pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri. Salah satu alasannya adalah mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan biaya yang murah. Karena pada waktu itu pihak Belanda berpikir karena kalau ada penyakit, kalau mengimpor dokter langsung dari negeri Belanda itu banyak biaya yang harus ditanggung, mulai dari biaya kapal dan biaya-biaya lainnya. Maka dari itu bagaimana sih bisa mendapatkan biaya tenaga kerja yang berkualitas seperti dokter, pegawai pemerintahan, dan berbagai pekerjaan lainnya dengan yang berkualitas dengan biaya yang murah. Salah satunya nantinya lewat edukasi ini. Terus kita analisis nih opsinya satu-satu. Mulai dari yang opsi yang keempat dulu, memberikan pendidikan yang murah dan merata bagi seluruh warga pribumi. Ini salah ya teman-teman, karena pendidikan merata ini tidak pernah ada pada masa itu, karena yang bisa menikmati hanyalah golongan kelas atas saja atau masyarakat Bumi Putra kelas atas, sementara kelas bawah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya ke opsi yang nomor 3, pemerintah kolonial membutuhkan tenaga terampil di bidangnya. Benar, ini sesuai apa yang aku tadi sampaikan ya. Selanjutnya nih ke opsi yang nomor 2, mencerdaskan rakyat jajahan. Ini salah karena sebenarnya iya memang juga masuk ke triasnya Van de Venter, tetapi akhirnya Belanda pun juga selektif akhirnya dalam memilih rakyat yang boleh mendapatkan pendidikan, karena juga takut kalau nanti semua rakyat mendapatkan pendidikan nanti bisa menentang Belanda juga nantinya. Selanjutnya ke opsi yang nomor 1, menumbuhkan orang berkebudayaan Barat dan anti Belanda. Ini benar, dalam kurikulum pendidikannya Belanda sangat mengatur penggunaan bahasa Belanda itu sebagai salah satu contoh budaya anti Belanda dan budaya berkebudayaan Barat. Jadi yang benar adalah yang B. Apakah ada yang mau bertanya untuk soal yang nomor 38 ini? Jelas, Kak. Oke, Lanjut, Kak. jelas. Oke, lanjut nih. Oke, lanjut ya ke nomor ke-39 nih. Kalau hubungan ke orang Indonesia naik gaji dipanggil nama awalan pakai H itu gimana, Kak? Wah, itu kok. Wah, ini pertanyaannya Iqbal ini menarik sih. Nanti dibahasnya di Discord aja ya soal yang itu. Kita lanjut dulu nih. Bakal aku tetap jawab kok nanti di Discord. Oke, lanjut dulu nih ke nomor 39.
Ini yang perlu teman-teman garisi, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara melalui Samudra Hindia itu bangsa-bangsa mana aja yang nomor 39 ini? Jawabannya apa nih teman-teman? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab B, oke ada yang jawab E, ada yang jawab D juga. Oke, jadi yang benar itu adalah jawabannya yang B ya teman-teman. Penjelasannya nih. Oke, bangsa Eropa yang datang ke Nusantara itu terbagi jadi dua. Ada yang datang dari Samudra Hindia, ada yang datang juga dari Samudra Pasifik. Yang datang dari Samudra Hindia itu ada Portugis dan Belanda. Kita ke Portugis dulu. Portugis itu merupakan salah satu yang pertama datang ke Nusantara, di mana melalui perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis, di mana Portugis mendapat bagian untuk berlayar ke timur, sedangkan Spanyol nanti ke barat. Di mana nanti pelayar Portugis yang pertama itu Bartolomeus Dias, dia sampai ke Tanjung Harapan. Selanjutnya ada Vasco da Gama sampai di Calcutta, India, sampai dengan Alfonso de Albuquerque itu sampai di Malaka. Itu merupakan pelayar Portugis yang sampai di Nusantara. Selanjutnya nih ke Spanyol dulu ya. Spanyol kan tadi di perjanjian Tordesillas dapat bagiannya lewat barat, di mana lewat Samudra Pasifik, di mana ada Christopher Columbus, dia nemuin benua baru atau tanah baru kala itu sebutannya, itu benua Amerika. Selanjutnya Ferdinand Magellan, itu dia sampai ke Filipina dan beliau juga tewas di sana. Selanjutnya ada Sebastian Elcano, beliau sampai di Maluku dan nantinya ada pertentangan juga sama pihak Portugis yang udah ada di Maluku. Selanjutnya nih ke pihak Belanda. Pihak Belanda itu sebenarnya iri dengan kesuksesan Portugis. Maka dari itu pihak Belanda berpikir bagaimana caranya bisa sampai ke pusat rempah-rempah di Asia. Akhirnya dengan caranya adalah mendapatkan peta jalur Portugis melalui bajak laut atau bekas pelaut Portugis yang membelot, sehingga akhirnya nanti bisa sampai ke Portugis dengan menghindari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Portugis seperti di India dan di Malaka. Hingga akhirnya nanti Cornelis de Houtman sampai di Banten waktu itu 1596. Kalau Inggris gimana nih? Inggris itu lewatnya Samudra Pasifik ya teman-teman, bukan lewat Samudra India. Di mana pelayar Inggris yang sampai ke Nusantara itu namanya Sir Francis Drake, dengan menuju jalur barat terlebih dahulu sampai ke Selat Magellan dan sampai ke Samudra Pasifik, sampai akhirnya nanti sampai di Indonesia. Tapi kan oke, ada pertanyaan nih. Spanyol dan Portugis ketemu Kak di Maluku, dan Portugis kerjasama sama Ternate, Spanyol kerjasama Tidore. Itu bukannya di abad ke-16 juga ya? Ya itu benar, cuman kan di soal dimintanya nih lebih ke bangsa Eropa mana yang sampai ke Indonesia atau Nusantara lewatnya Samudra Hindia, bukan lewat Samudra Pasifik. Sementara Spanyol ini kan lewatnya Samudra Pasifik. Jadi yang benar ini jawabannya yang B ya teman-teman, bukan yang E. Memang benar ada kongsi juga dulu antara Spanyol dan Portugis. Spanyol dengan Tidore dan ya Portugis dengan Ternate itu memang ada kongsinya masing-masing. Nanti diselesainya lewat Saragossa, ditengahi oleh paus siapa itu namanya, aku lupa sih juga kan. Pokoknya ditengahin sama paus, nanti masalahnya selesai, Portugis tetap di Nusantara, sementara Spanyol nanti kembali ke Filipina. Jadi gitu. Oke, apakah masih ada yang bingung nih? Nomor 39. Jelas, Kak. Oke, jelas semua ya. Oke, lanjut nih ke nomor terakhir nih. Langsung aja nih, tujuan soalnya ini negara anggota ASEAN tuh siapa aja sih gitu. Jawabannya apa nih teman-teman? Oke, oke. Oke, semua ya. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah E. Jadi ASEAN itu kan terbentuknya waktu masa Orde Baru pada 8 Agustus 1967 dengan dibentuk oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dengan wakilnya masing-masing. Sementara anggota lainnya itu ada Brunei Darussalam masuknya pada 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 95, Myanmar 22 Juli 97, dan Laos 97, 23 Juli 97, sampai yang akhir itu Kamboja 18 Desember 98. Kalau teman-teman ingat tadi masalah Kamboja yang kompleks itulah yang mengakibatkan Kamboja itu masuk terakhir di ASEAN. Jadi jawaban yang benar ini ya teman-teman, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, negara-negara anggota ASEAN. Oke, soal bonus nih.
Oke, bener nih soal bonus nih. Oke, sebelum berakhir nih teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain terkait soal nomor 40 atau ada yang masih bingung? Yang terakhir bukan Timor Leste ya. Ya sebenarnya ASEAN itu fun fact ya. ASEAN itu sebenarnya itu padinya itu bentuknya 11, di mana salah satunya itu nanti Timor Leste. Cuman Timor Leste sampai sekarang ini belum masuk ke ASEAN karena masih dinilai atau diobservasi sama beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, karena keadaan ekonomi Timor Leste itu belum sepenuhnya baik jadinya. Jadi belum bisa masuk ke ASEAN karena itu sih alasannya Timor Leste nggak masuk ke ASEAN. Oke, tadi ada yang nanya nih, nomor 36 itu jawabannya A ya. Oke, teman-teman, sebelum berakhir nih, aku nanti mau minta sesi dokumentasi dahulu sama teman-teman. Teman-teman boleh on nih. Sama aku juga punya kata quotes motivasi nih dari alumnus UI Makara Jingga nih, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah kenal juga siapa orangnya nih. Jadi oke, ya nih dari Baskara Hindia Putra. Mungkin teman-teman yang udah kenal banget nih Baskara ini atau Hindia lewat lagunya Evaluasi atau Secukupnya. Jadi quotes-nya kurang lebih gini. Semua akan terbayarkan pada waktunya. Pada waktunya lo akan jadi bagaimanapun itu, dimanapun lo berada, apapun yang lo lewatin, please banget jangan nyerah. Jadi kesimpulannya teman-teman udah sampai di sini, udah mau gabung bareng Bersinar Project juga. Aku mau makasih juga karena teman-teman tetap berjuang habis UTBK juga. Teman-teman boleh ingat quotes ini. Jadi Baskara bilang please banget jangan nyerah. Jadi sampai ketemu nanti di UI. Semangat ya pejuang-pejuang UI. Oke, kurang lebih begitu ya quotes penutupnya. Aku boleh minta teman-teman on cam dulu nih. Oke, aku stop nih. Oke, teman-teman dipersilakan on cam nih. Jangan lupa isi surveinya juga ya. Oke, jangan lupa isi surveinya ya. Yang ada di kolom chat. Oke, bentar-bentar. Oke, semuanya yuk. On game yuk. Ayo on cam.